لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi dengan kita mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, dengan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, khususnya iman dan Islam yang masih terpancap di dalam hati kita. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah nikmat kesempatan kita bisa bertemu, berjumpa, bermuajahah di tempat yang mulia ini, di tempat yang penuh berkah ini adalah semata-mata karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atbi'ut tabi'in, para alim ulama. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari umatnya. Mudah-mudahan kita bisa bersanding dengan beliau di jannahnya, dan nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya, mendapat pertolongan darinya, dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, momentum yang sangat bahagia kita masih dipertemukan di bulan Ramadan ini, ya, dan kita sudah memasuki hari ke-15 Ramadan, ya. Kalau kita hitungannya secara hijriah, karena dimulai dari waktu maghrib, dan kita sudah masuk ke tanggal 15 Ramadan. Alhamdulillah kita bisa istiqomah untuk melaksanakan sholat fardu dan juga sholat sunnah tarawih. Mudah-mudahan istiqomah sampai akhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita makbul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. 3 hal yang perlu kita perbaiki dalam bulan Ramadan ini, dan sebagai kita orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sudah semestinya kita memperbaiki ibadah mahdhah kita, karena sudah termaktub di dalam Al-Qur'an dan Allah sudah memerintahkannya. Bagaimana di bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk berpuasa. Dan berpuasa bukan hanya kita menahan lapar dan haus saja, tapi bagaimana nafsu kita, syahwat kita, dan lain sebagainya, kita harus senantiasa menahannya daripada apa yang menjadi bagian dari, ya, godaan syaitan, ya. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang menjadikan pahala puasa kita sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa itu adalah satu-satunya amalan yang amalan ini akan Allah balas, ya. Kalaulah secara hitung-hitungan matematika pahalanya, maka tidak akan kita dapati, gitu ya. Karena Allah lah yang akan membalas ini. Entah mungkin Allah akan memberikan kepada kita surganya kelak yaumil qiyamah, yaumil akhir, ataukah kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terjaga. Itulah ganjaran kepada orang-orang yang berpuasa. Selain daripada itu, mari tingkatkan juga kita amal ibadah kita, amalan-amalan sunnahnya. Mungkin biasanya kita di bulan-bulan biasa jarang melaksanakan sholat sunnah malam. Alhamdulillah bulan Ramadan, ya, tidak sulit untuk kita melaksanakan sholat sunnah tarawih. Itu bagian dari sholat sunnah malam. Tadarus yang biasanya mungkin di hari-hari biasa kita sulit untuk membaca 2 lembar, ya, Al-Quran ataupun 1 juz Al-Quran, maka nikmat yang Allah berikan di bulan Ramadan Allah permudah itu. Makanya ibadah mahdhah kita perlulah kita tingkatkan lagi. Kualitas iman dan takwa kita dilihat dari amal ibadah kita, ibadah mahdhah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hubungan baik kepada manusia. Hikmah dari bulan Ramadan ini, maka senantiasa kita bisa mengambil bahwasannya hikmah dari bulan Ramadan kita merasakan apa yang sudah dirasakan oleh orang-orang yang mungkin, ya, sebelum Ramadan pun sama seperti kita, menahan lapar dan menahan haus, ya,
dari apa yang mungkin mereka miliki, sehingga mungkin ada yang beberapa hari tidak bisa makan, ya, sehingga kita setidaknya sekarang di bulan Ramadan merasakan seperti itulah, ya, menahan rasa lapar dan dahaga. Maka disitulah belajar kita empati kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang mungkin berkekurangan daripada kita. Makanya luar biasa, Rasulullah SAW senantiasa menempatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hubungan kita dengan sesama manusia. Kalau kita lihat dalam sabda Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," kemudian diikuti dengan amalan kebaikan kepada sesama manusia. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan konteksnya sangat banyak di dalam hadis Nabi SAW. Kemudian kalimatnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Ya, berkatalah baik. Kalaulah kita tidak bisa berkata baik, maka lebih baik diam. Berarti di situ bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik dengan lisan kita. Jangan sampai hati orang lain tersakiti oleh lisan kita. Itulah bentuk dari keimanan kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir, maka itu selaras dengan kebaikan kita, kemuliaan kita, memuliakan, ya, atas tamu-tamu kita. Ya, kalaulah kita memiliki tamu datang ke rumah kita, ya, ataupun ketika kita bekerja ada tamu datang atau klien ke kantor kita, maka muliakanlah dengan keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetanggamu. Tetangga bukanlah ikatan nasab dengan kita, bukanlah ikatan darah dengan kita, tapi sungguh Rasulullah memuliakan tetangga, dan bagaimana mencontohkan itu kepada kita semua. Itulah bentuk bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia haruslah baik. Dan yang terakhir, hubungan kita dengan hablum minal alamin, atas alam semesta ini. Karena kita sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala Rabbul Alamin, Tuhannya alam semesta ini. Kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah rahmatan lil alamin, kasih sayang kepada seluruh alam semesta ini. Makanya kita perlu, ya, mengambil ibrah pelajaran dan kita amalkan akhlak Rasulullah SAW kepada kehidupan kita untuk berkasih sayang kepada alam semesta ini. Allah telah berikan banyak hal untuk kita sebagai manusia untuk memakmurkan bumi ini. Makanya Allah menitipkan peran khalifah kepada manusia, bukan semata-mata untuk dirusak bumi ini oleh manusia, tapi untuk dimakmurkan. Tugas seorang khalifah itu adalah memakmurkan muka bumi ini. Allah berikan tumbuhan, Allah berikan hewan, Allah berikan apa saja yang ada di dunia ini untuk kita pergunakan secara baik. Makanya ada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang ini menjadikan cerminan bagi manusia, ya. Bahkan di dalam ayat ke-30 surat Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Manusia itu sejatinya, ya, dengan banyaknya, ya, sikap atau perilakunya adalah senantiasa sering merusak, sering menumpahkan darah. Dan juga itu ada di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, zaharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bahwasanya segala kerusakan di muka bumi ini, di daratan, di lautan, karena akibat manusia itu sendiri. Padahal Allah ciptakan manusia untuk memakmurkan bumi ini. Makanya kembali lagi kepada fitrah kita sebagai khalifah, bukan untuk mengurus, ya, hanya sekedar secara pemerintahannya saja. Oh, ternyata khalifah itu adalah memimpin misalkan suatu kota, suatu provinsi atau negara, tapi justru khalifah itu dimulai dari diri kita sendiri, memakmurkan bumi ini, memaksimalkan apa yang ada, yang Allah berikan kepada kita. Maka tiga hal tadi, hubungan kepada Allah, hubungan sesama manusia, hubungan kepada alam semesta ini haruslah kita rawat, kita jaga dengan baik. Mudah-mudahan itulah yang menjadikan kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah kepada Allah di muka bumi ini, karena punya tiga hal tadi: menjaga hubungan kepada Allah, menjaga hubungan sesama manusia, dan juga alam semesta ini.
Barakallahu fikum. Akhirul kalam wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.